Saudara dan saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam edisi tokoh kita. Kali ini kita akan bercerita tentang Santa Jeanne d'Arc, seorang pengaku iman. Ia lahir pada tahun 1412 di Perancis. Ayahnya bernama Jacobus Arc dan ibunya Elizabeth ini mendidiknya menjadi seorang wanita petani yang rajin, ramah dan periang. Tetapi sebagaimana pada umumnya, seperti wanita-wanita lain di desa, Jeanne tidak tahu membaca dan menulis. Ketika berusia 13 tahun, Jeanne merasa ada sebuah dorongan batin yang luar biasa untuk berjuang membela negara Perancis dari serangan tentara Inggris. 1 tahun kemudian, ketika dia menjaga domba di padang, Jeanne mengalami suatu penglihatan. Ia kemudian melihat satu cahaya ajaib yang terang menderang. Dari dalam cahaya itu, terdengar suara orang berkata, "Jeanne anakku, jadilah anak yang baik-baik. Tuhan akan melindungi dan menaungi engkau dengan kekuatan Roh Kudus. Ingatlah pada satu saat engkau akan menolong Raja Perancis dari bahaya peperangan dan pendudukan tentara Inggris." Dengan gemetar, Jeanne kemudian berlutut dan berkata, "Ah Tuhan, aku hanya seorang wanita petani yang miskin dan tak berdaya. Bagaimana mungkin aku dapat menolong raja? Aku tak tahu bagaimana harus berperang." Suara itu kemudian menjawab, "Jangan takut Jeanne, Tuhan akan menolong engkau asalkan engkau percaya kepadanya." Ketika Jeanne berusia 16 tahun, suara ajaib itu didengarnya lagi. Tapi kali ini lebih tegas dan mendesak. Waktunya sudah tiba. Dauphin, putra mahkota itu membutuhkan engkau. Pergilah ke istana dan mohonlah kepada Panglima Robert agar mengizinkan engkau pergi menemui Dauphin. Situasi Perancis pada waktu itu dalam keadaan kacau akibat peperangan. Sementara putra mahkota itu belum dinobatkan menjadi raja. Jeanne dengan imannya yang sangat kuat kepada Tuhan segera melaksanakan perintah ajaib itu. Ia kemudian pergi ke istana untuk menemui Robert. Katanya, "Aku membawa berita kepada Dauphin dari Tuhanku." Robert kemudian bertanya, "Siapa Tuhanmu?" "Raja alam semesta," jawab Jeanne dengan tegas. Mendengar jawaban itu, para tentara menertawai dia. Tetapi Jeanne sekali lagi dengan tegas berkata, "Bawalah segera aku kepada Dauphin, karena aku akan membantu untuk membawa kemenangan terhadap tentara Inggris." Panglima Robert kemudian mengabulkan permohonannya. Ia memberikan sepucuk surat pengantar kepada Jeanne agar bisa bertemu dengan Dauphin. Dengan dikawali 6 serdadu, Jeanne kemudian berangkat ke Chinon, tempat Dauphin berada. Perjalanan mereka ke Chinon harus melewati suatu daerah yang sudah dikuasai oleh musuh. Namun Jeanne tidak gentar karena dia yakin Tuhan akan menyertainya. Ketika bertemu dengan Dauphin, Jeanne kemudian berkata, "Aku, Jeanne d'Arc, Raja semesta alam, mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan pesan ini. Bahwa dalam waktu singkat Tuhan akan dinobatkan menjadi Raja Perancis di Reims. Aku diutus untuk membantumu dalam peperangan untuk melawan tentara Inggris." Dauphin bersama para pengawalnya pun percaya. Lalu mereka kemudian merencanakan siasat peperangan. Jeanne kemudian dilengkapi dengan pakaian perang dan seekor kuda putih. Rambutnya pun kemudian dipotong pendek sehingga dia kelihatan seperti seorang laki-laki. Ia kemudian maju berperang dengan menunggangi kuda putih itu sambil memegang bendera yang bertuliskan semboyan Yesus Maria. Bersama dengan tentara Prancis, Jeanne berhasil memporak-porandakan pasukan Inggris itu. Di Katedral Reims, Dauphin kemudian dinobatkan menjadi raja dengan gelar Charles ke-7. Setelah penobatan itu, Jeanne kembali memimpin pasukan Prancis untuk merebut kembali kota Paris dari tentara Inggris. Tetapi mereka menderita kekalahan. Jeanne sendiri ditangkap dan dibawa ke Inggris. Di sana dia dipenjarakan dalam istana Rouen selama 9 bulan. Kemudian dia dihadapkan ke pengadilan Uskup Beauvais dengan tuduhan melakukan praktik sihir dan tahyul. Dalam persidangan yang berlangsung selama 15 kali, Jeanne membela dirinya dengan cemerlang, membantah tuduhan palsu yang dikatakan kepadanya. Ia menolak untuk mengungkapkan suara ajaib yang pernah dia terima dulu. Dia hanya dengan tegas berkata, "Aku bukan tukang sihir. Panggilanku sungguh berasal dari Tuhan."
Dalam semua tindakanku, aku selalu mengikuti perintah Tuhan dan petunjuk-petunjuknya. Aku bersedia mati demi nama Tuhanku. Mendengar pernyataan itu, para hakim merasa sangat marah dan memerintah serdadu untuk membakar Jane secara hidup-hidup di depan umum. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1413 di Rouen. Ia digelari kudus oleh gereja. Dia diberi gelar kudus bukan karena kehebatannya dalam berperang, tetapi karena kesalehan hidupnya dan kesetiaannya dalam memenuhi kehendak Tuhan. Ia dihormati sebagai pelindung negeri Prancis. Saudara dan saudariku yang terkasih, mari belajar dari Santa Jeanne d'Arc agar kita berani memperjuangkan apa yang dikehendaki Allah atas hidup kita. Tuhan memberkati.